pengumuman pembatalan pernikahan. Gereja Katolik tidak mengenal perceraian. Tetapi de facto ada cukup banyak pasangan suami istri, mereka sudah pisah. Dan sejak perpisahan itu mereka tidak gereja, mereka tidak komuni. Bayangkan betapa menderitanya. Itu bukan 1-2 tahun, ada yang sudah lewat 10 tahun. Dan beban itu mereka pikul terus. Pertanyaannya, gereja sebagai ibu, sebagai bunda, ada di mana? Sampai membiarkan anak-anak ini menderita. Gereja punya solusi, yaitu menyampaikan kepada pasangan-pasangan bermasalah untuk menempuh jalur hukum, yaitu pengadilan tribunal, untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, waktu beberapa saat lalu, bulan Mei, Juni, ada pengadilan itu, saya mendapat izin dari Keuskupan Agung untuk mengadakan sidang hakim tunggal, dan saya sendiri yang melakukannya. Ada komentar dari umat, gereja Katolik sekarang, di gereja Katolik sudah bisa cerai kah? Nah, di sini mau disampaikan, beda dengan pengadilan sipil. Pengadilan sipil itu memutuskan orang bercerai, artinya nikahnya sah. Tetapi karena ada kekerasan dalam rumah tangga, ada ketidakjujuran soal keuangan, ada perselingkuhan, dan bla bla bla, ada begitu banyak masalah, mereka ke pengadilan sipil, dan pengadilan sipil memutuskan cerai. Gereja Katolik tidak melakukan itu, karena yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka pisah? Gereja lalu menempuh jalur hukum, dan pengadilan gereja tidak melihat apa yang terjadi sesudah menikah, tetapi melihat apa yang terjadi saat mereka pacaran, saat mereka bertemu, saat mereka menikah. Saat itu yang diselidiki dalam pengadilan gereja adalah momen-momen sebelum mereka menikah. Jangan-jangan mereka tidak memenuhi persyaratan sebuah pernikahan yang sah. Dan itu ada 3 yang selama pengadilan kami mencoba untuk menyelidiki. Dan ternyata 10 pasang lewat proses pengadilan, saya menemukan beberapa hal, dan ada 1 yang lewat proses dokumental. Artinya dulu saat dia menikah, dia tidak memenuhi beberapa syarat, seperti istrinya orang Muslim, harusnya ada dispensasi dari uskup, disparitas kultus, dan itu tidak dilakukan oleh pastor paroki saat itu. Dan pastor yang kasih nikah itu mereka tidak memperhatikan. Dan saat saya menyelidiki, ya jelas nikahmu tidak sah. Saya membawa hasil sidang di Timika ke Keuskupan Agung Merauke, dan di sana sidang pengadilan meratifikasi, melihat kembali dalam sidang, membaca, mendengar. Saya merekam yang di Timika, saya rekam, dan di sana diputar ulang. Mereka dengar hakim tanya apa, saksi jawab apa, penggugat jawab apa. Dan dari hasil itu saya membacakan, tidak membacakan semua, tetapi saya memilih salah satu
dekrit anulasinya. Tapi saya membacakan nama-nama yang hasilnya dari Merauke. Yang pertama, pasangan Francisca Widi Adrian, dia penggugat, dengan Alberto IGD Putu Ade Dirga Sanjaya. Pasangan kedua, Beatus Edowai, penggugat, dan Niken Godfrida Keia. Ketiga, Petrus Agustinus Edi Cahyono Balubun dengan Yohana Dia Wulandari, nikah di Salatiga. Agnes Sri Rahayu, penggugat, dan Vincentius Yohanes Osok, nikah di Cirebon. Elizabeth Trifoni Narwadan, penggugat, dengan Yohanes Bergman Maturbongs, nikah di Langgur. Adolfina Armawati Parama, penggugat, Vincentius Andi Winanto, nikah di Abepura. Wilhelmina Irianti Fernandes, penggugat, dan Adalbertus Bau Wolo, nikah di Nabire. Reza Dwi Satria Pata, penggugat, dengan Natalia Darius, nikah di Katedral Tiga Raja Timika. Nathaniel Dodi Manggulun, penggugat, dengan Werianti Tikupadang, nikah di Gereja Koperapoka Timika. Elias Pigome, penggugat, dan Dominika Badii, nikah di Monemani. Dan terakhir, Alfonsus Boli, penggugat, dan Veronica Sri Rahayu, nikah di Timika. Itu 11 pasang yang dokumennya seperti ini. Saya membacakan hanya salah satunya, dan yang lain semua seperti ini, hanya ganti nama. Saya membacakan. Keuskupan Timika, Tribunal Perkawinan Instansi Pertama, nomor prot sekian-sekian, perihal Beatus dan Niken. Dekrit anulasi perkawinan. Tribunal Perkawinan Instansi Pertama Keuskupan Timika melalui keputusan definitif yang dikeluarkan oleh Tribunal Keuskupan Agung Merauke dengan nomor prot sekian-sekian dan keputusan anulasi dengan nomor prot sekian-sekian pada hari ini, Jumat tanggal 23 Juli 2021, menyatakan tidak sah sejak permulaan perkawinan antara Beatus Edowai sebagai penggugat dan dengan Niken Godfrida Keia sebagai tergugat, yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2009 di Gereja Paroki Kristus Sahabat Kita Nabire, Keuskupan Timika, di hadapan Reverend Pater Yusuf Suharyoso SJ. Dengan demikian, penggugat dan tergugat dinyatakan bebas dari ikatan perkawinan terdahulu atau bebas dari ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Paroki Kristus Sahabat Kita Nabire. Dikeluarkan di Timika pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Tribunal Gerejawi Instansi Pertama Keuskupan Timika, RD Amandus Rahadat, Vikaris Yudisial, Ketua Tribunal. RD Martin Kuayo, Administrator Diocesan. Dokumen ini akan dikirim ke pastor paroki dari 11 pasang ini. Mereka ada di mana? Di Jawa atau dimanapun itu, akan dikirim ke sana. Kedua, dikirim ke tempat di mana dulu mereka dibaptis, supaya dicatat bahwa pasangan ini yang sudah menikah dibatalkan. Dan yang ketiga, dikirim ke gereja paroki di mana dulu mereka menikah, karena di sana sudah dicatat bahwa pasangan ini telah menikah resmi, maka dicatat nikah mereka sudah dianulir. Demikian, terima kasih kesabaran umat. Ini kewajiban saya untuk mengumumkan kepada umat hasil pengadilan Tribunal Keuskupan Timika yang diverifikasi
di Keuskupan Agung Merauke. Semoga mereka ini yang punya beban saat ini terlepas, lalu mereka bisa lagi ikut misa, komuni, dan bisa jadi mencari pasangan yang baru tanpa halangan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita ikuti doa penutup dan berkat.